adalah kisah tentang Cassandra, sang peramal cantik dari Troya yang dianggap gila. Cassandra yang cantik adalah putri dari Priam, raja terakhir Troya dan Hecuba. Cassandra memiliki saudara kembar yaitu Helenus. Cassandra memiliki mata coklat tua dan rambut hitam keriting. Ia juga bertubuh ramping. Semua orang yang melihatnya akan terpesona oleh kecantikannya. Selain cantik, Cassandra juga sangat cerdas. Suatu hari, Apollo melihat Cassandra dan langsung jatuh cinta padanya. Apollo lalu berjanji akan memberikan Cassandra kemampuan untuk melihat masa depan, asalkan Cassandra bersedia untuk menjadi kekasihnya. Mendengar hal itu, Cassandra pun setuju. Setelah menjadi kekasih Apollo, Cassandra lalu mendapatkan kemampuan untuk melihat masa depan. Diceritakan suatu hari Apollo mengajak Cassandra untuk berhubungan intim, tetapi Cassandra menolaknya. Penolakan Cassandra tersebut membuat Apollo menjadi murka, tetapi ia tidak dapat mengambil kembali anugerah yang telah diberikannya kepada Cassandra. Oleh karena itu, Apollo memberikan kutukan pada Cassandra bahwa tidak ada seorang pun yang akan percaya pada ramalannya. Orang-orang pun mulai memperlakukan Cassandra seperti orang gila, meskipun pada akhirnya ramalan Cassandra menjadi kenyataan. Tidak ada yang menganggap serius setiap kata-kata yang keluar dari mulut secantik Cassandra. Seperti pada ramalannya tentang kehancuran kota Troya. Cassandra mengetahui bahwa penyebab kehancuran kota Troya adalah Paris, saudaranya. Ketika Paris lahir, ia dibuang ke Gunung Ida karena diprediksi bahwa bayi tersebut nantinya akan membawa malapetaka. Tetapi Paris selamat. Ia tumbuh dengan baik dan datang ke kota sebagai gembala. Ketika tiba di kota, Cassandra adalah orang pertama yang mengenalinya. Ia menyatakan bahwa Paris harus segera dibunuh karena ia akan membawa malapetaka nantinya. Tetapi, keluarga kerajaan merasa bersalah pada Paris karena mereka telah meninggalkan Paris di Gunung Ida. Oleh karena itu, Paris diterima dan diperlakukan dengan baik oleh raja dan istrinya. Ketika Paris hendak berlayar ke Sparta, Cassandra mencoba untuk menahannya karena ia mendapatkan penglihatan bahwa akan ada peristiwa berdarah yang datang ketika Paris pulang nanti. Tetapi Cassandra malah diejek oleh Paris. Paris kemudian berlayar dan tiba dengan selamat di Sparta. Di sana, ia jatuh cinta pada Helen, istri Raja Sparta. Ia lalu menculik Helen dan membawanya pulang ke Troya. Begitu melihat Helen, Cassandra pun protes. Ia menjerit dan menangis. Ia memaksa Paris untuk segera mengirimkan kembali Helen pada suaminya. Tetapi semua orang malah menertawakannya. Kemudian, Raja memberikan perintah agar putri yang putus asa itu dikunci di sebuah ruangan. Cassandra pun menjadi stres dengan kemampuan yang tersebut, karena tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Ketika perang Troya pecah, tidak ada seorang pun yang menyadari tentang ramalan Cassandra, karena kutukan Apollo telah mengaburkan otak mereka. Setelah 10 tahun mengepung Troya, pasukan Yunani pun beranjak pergi. Mereka meninggalkan kuda Troya di depan gerbang Troya. Lagi-lagi, Cassandra memperingatkan untuk tidak membawa masuk kuda Troya tersebut ke dalam. Tetapi tetap saja, pasukan Troya tidak mendengarkan peringatan Cassandra yang mereka anggap gila. Kuda Troya pun dibawa masuk ke dalam kota, dan pada malam harinya, pasukan Yunani yang dipimpin oleh Odysseus keluar dari dalam kuda dengan bersenjata lengkap. Pembantaian yang mengerikan pun terjadi. Melihat itu, Cassandra lalu melarikan diri ke kuil Athena. Di sana, ia berdoa di depan patung Dewi Athena untuk meminta perlindungannya. Tetapi kemudian, salah satu pasukan Yunani, Ajax Aulit, muncul di kuil. Ia menyeret Cassandra menjauh dari patung Athena dan memperkosanya. Kejadian tersebut membuat Dewi Athena menjadi murka. Dengan bantuan langit, Dewi Athena menghukum Ajax. Ajax meninggal tidak lama setelah ia kembali ke rumahnya. Setelah perang selesai, tiba waktunya Yunani untuk membagi rampasan perang. Cassandra dipilih oleh Raja Agamemnon untuk dijadikan selirnya. Clytemnestra yang mengetahui bahwa suaminya membawa selir pulang, lalu menjadi marah. Rasa cemburu berkobar di jiwanya. Meskipun ternyata dia juga tidak setia. Diceritakan bahwa semasa suaminya pergi berperang, Clytemnestra berselingkuh dengan Aegisthus yang tidak lain adalah sepupu dari suaminya. Karena dikuasai oleh rasa cemburu, Clytemnestra dan Aegisthus pun merencanakan
untuk membunuh Agamemnon dan Cassandra. Cassandra yang dapat meramalkan kejadian tersebut lalu melaporkan hal itu pada Agamemnon. Tetapi, peringatan itu tidak didengar oleh sang raja. Begitu mereka sampai ke Mesene, Agamemnon langsung dibunuh oleh Aegisthus dan Cassandra dibunuh oleh Clytemnestra. Setelah dibunuh, jasad Cassandra langsung dibuang ke hutan. Hal tersebut terjadi persis seperti yang telah dilihatnya, bahwa binatang buas akan memakan tubuhnya setelah ia meninggal. Sampai di sini dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.